Halo Sobat VC, perseroan terbatas atau PT adalah status badan hukum tertinggi di Indonesia yang banyak dipilih sebagai kendaraan usaha formal para pebisnis dari berbagai sektor. Tidak hanya pengusaha besar, tidak sedikit pula pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang menyandang status PT. Sayangnya, sebagian besar UMKM belum mengetahui manfaat dan prosedur mendirikan PT sehingga banyak yang gagal naik kelas. Sebelum masuk ke dalam cara pembuatan PT, kita perlu tahu dulu nih kategori UMKM itu ada apa aja dan kategori apa sih yang bisa buat PT. Jenis UMKM ini pun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Jenis yang pertama adalah usaha mikro. Usaha mikro hanya memiliki omset paling banyak 300 juta rupiah per tahunnya. Aset bisnisnya pun tidak lebih dari 50 juta dan tidak termasuk aset tanah serta bangunan. Contoh usaha mikro yang bisa kamu temukan adalah warung kelontong, usaha pangkas rambut, serta pedagang kuliner. Jenis yang kedua adalah usaha kecil. Jenis UMKM yang satu ini memiliki omset di antara 300 sampai 500 juta. Total transaksi yang mereka lakukan pun seharusnya bisa mencapai 2 miliar rupiah per tahunnya. Contohnya bengkel motor, usaha fotokopi, minimarket, dan bisnis catering. Jenis yang ketiga adalah usaha menengah. Usaha menengah merupakan jenis usaha terbesar dalam UMKM. Mereka mampu mendapatkan omset tahunan sekitar 500 juta sampai dengan 10 miliar rupiah. Selain itu, ciri-ciri usaha menengah bisa terlihat dari pengelolaan keuangan yang dilakukan. Mereka yang mengelola keuangan pastinya sudah lebih profesional dan memiliki legalitas dalam bidang tersebut. Selain itu, ciri-ciri usaha menengah bisa terlihat dari pengelolaan keuangan yang dilakukan. Mereka yang mengelola keuangan pastinya sudah lebih profesional dan memiliki legalitas dalam bidang tersebut. Contoh usaha menengah adalah industri makanan kemasan, pabrik pembuat roti, hingga toko bangunan. Kira-kira dari 3 jenis usaha UMKM itu mana sih yang boleh buat PT perorangan? Ya, jawabannya hanya untuk kategori usaha mikro dan kecil ya Sobat VC. Hal ini berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Perseroan perorangan atau PT perorangan mudah banget untuk diajukan karena bisa dilakukan sendiri tanpa partner dengan biaya yang sangat murah. Sobat VC dalam mendaftarkan PT perorangan ini cukup dengan membayar PNBP atau pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp50.000 saja. Selain itu, pendirian perseroan perorangan ini juga tidak memerlukan akta notaris untuk pendiriannya, melainkan pernyataan pendirian perorangan. Sangat simpel bukan? Sedangkan persyaratan untuk mendirikan PT perorangan ada 3, yaitu KTP, NPWP, dan alamat email valid. Saat ini, Sobat VC bisa melakukan pendaftaran mandiri secara online melalui http://ptp.ahu.go.id dan melakukan registrasi awal. Untuk panduan mendaftarnya, nanti aku taruh link di description box ya Sobat VC. Gimana? Kamu tertarik nggak buat usahamu naik kelas dengan membuat PT perorangan? Tahu nggak sih, ada beberapa keuntungan kalau kamu membuatkan PT untuk usahamu. Di antaranya adalah, pertama, aktivitas bisnis PT dilindungi oleh undang-undang sehingga lebih diakui oleh pemerintah dan stakeholders. Kedua, pertanggungjawaban terbatas. Poin kedua ini mungkin jadi salah satu pertimbangan utama untuk mendirikan PT ketimbang bentuk perusahaan yang lain. Salah satu keuntungan dan manfaat mendirikan perusahaan berbentuk PT adalah dari segi pertanggungjawaban. Pemilik perusahaan atau pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal atau sahamnya di perusahaan tersebut. Jadi, kalau perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham hanya menanggung sebesar sahamnya saja. Berbeda dengan perusahaan yang bukan badan hukum seperti persekutuan perdata, firma, atau persekutuan komanditer, di mana jika mengalami kerugian dan aset perusahaan tidak bisa menutupi kerugian, maka dapat diambil dari harta pribadi pemilik perusahaan. Ketiga, lebih kredibel.
Apabila mendapat keuntungan, maka akan menjadi keuntungan perusahaan. Dan sebaliknya, apabila mendapat kerugian, maka ditanggung oleh harta kekayaan PT tersebut. Adanya pemisahan yang jelas di sebuah PT antara harta kekayaan perusahaan dan harta pemilik perusahaan membuat pihak ketiga atau mitra tersebut bisa membuat penilaian mengenai kemampuan perusahaan tersebut dalam melakukan transaksi bisnis. Keempat, mempermudah mendapat permodalan. Kemudahan pengusaha dalam mengakses permodalan dan perbankan atau lembaga keuangan formal atau bankable. Dari sisi resiko kredit, biasanya bank atau lembaga keuangan akan lebih mempercayai badan usaha yang berbentuk PT. Selain itu, PT juga akan lebih mudah mencari tambahan modal untuk mengembangkan bisnis dengan cara menjual sebagian sahamnya kepada investor. Yang terakhir, undang-undang tidak membatasi jangka waktu operasional PT. Intinya, selama masih mampu beroperasi, maka status PT akan tetap aktif, walaupun pemegang saham dan manajemen yang mengelolanya silih berganti. Oke Sobat VC, ternyata bukan cuma murid di sekolah saja yang bisa naik kelas. UMKM juga loh dengan memiliki status badan hukum tertinggi di Indonesia, yaitu pembuatan PT. Jangan lupa untuk selalu nantikan video bermanfaat dari PNM Venture Capital, dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti kita akan jawab satu persatu. Dadah!